Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Armidianingsih, NIM E 2019-2415 dari kelas E10. Di sini saya ingin menyampaikan tentang pengertian pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, atau sebagai imbalan atas jasa. Dasar pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 ialah yang pertama, penghasilan kena pajak yang berlaku bagi pegawai tetap, dan yang kedua penerima pensiun berkala, yang ketiga pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi 300 juta rupiah. Dan yang keempat, bukan pegawai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf C yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan. Jumlah penghasilan yang melebihi 300.000 rupiah sehari, 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fathia, NIM E 2019-2419 dari kelas Ekonomi Syariah 10 kelompok 1. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 21. Pemotongan pajak yang memotong PPh pasal 21 terdiri dari 6. Yang pertama, pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan. Yang kedua, bendahara pemerintah, baik pusat maupun daerah. Yang ketiga, dana pensiun atau badan lain seperti jaminan sosial tenaga kerja, PT Taspen, dan lain-lain. Yang keempat, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi, subjek pajak luar negeri, dan peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. Yang kelima, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, yang terakhir yaitu penyelenggara kegiatan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh, NIM E 2019-2423. Di sini saya sebagai pemateri ketiga, yang ini akan menjelaskan mengenai penerima penghasilan yang tidak dipotong oleh pajak penghasilan pasal 21. Jadi yang pertama itu adalah pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lainnya dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan juga bertempat tinggal bersama mereka juga dengan syarat. Jadi di sini ada syaratnya ya untuk tinggal. Yang pertama itu bukan warga negara Indonesia, melainkan warga negara asing. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah di Indonesia itu tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain ya, di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan itu memberikan perlakuan timbal balik. Jadi seperti itu. Untuk penerima penghasilan yang kedua itu adalah pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia ya, dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lainnya ya, seperti berjualan seperti itu ataupun pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia sendiri. Jadi seperti itu mengenai penerima penghasilan yang tidak dipotong oleh PPh pasal 21. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai materi yang keempat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Megantara Putra, NIM E 2019-2429. Di sini saya akan menjelaskan atau menyambung dari materi yang sebelumnya. Yang saya bahas di sini yaitu tentang penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Pada materi ini terdapat beberapa poin, tepatnya yaitu 7 poin.
Langsung saja poin yang pertama, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji. Poin yang kedua, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantium, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan akhir tahun atau tahun baru, bonus premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap. Poin yang ketiga, upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima pegawai tidak tetap. Poin yang keempat yaitu uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, uang pesangon, dan uang pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja. Lalu poin yang kelima yaitu honor, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain. Lalu poin yang keenam, distributor perusahaan, multilevel marketing atau direct selling, dan kegiatan sejenis lainnya. Lalu poin yang terakhir yaitu poin ketujuh, gaji kehormatan, tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honor atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, serta uang pensiunan dan tunjangan lainnya. Mungkin sekian saja dari materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Septianti, NIM E 2019-2434. Baik, saya di sini akan menjelaskan yang tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Yang pertama, pembayaran asuransi dari perusahaan. Asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua adalah penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah, atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus. Ketiga adalah iuran pensiunan yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jam sostek yang dibayar oleh pemberi kerja. Yang keempat adalah zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Kelima adalah beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Nah, penerima harus memenuhi dua syarat, yaitu pertama, penerima adalah warga negara Indonesia, dan yang kedua, pendidikan berada di Indonesia. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fathia, NIM E 2019-2419. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan saudara Aminuddin. Langsung saja, yaitu perhitungan PPh pasal 21. Nah, yang pertama yaitu pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, pegawai tidak tetap, pemagang dan calon pegawai, serta distributor MLM atau direct selling dan kegiatan sejenis. Dikenalkan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dikalikan dengan penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, yang kedua yaitu penerima honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan atau atas jasa dan kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan. Nah, selanjutnya yang nomor 3 yaitu tenaga ahli yang melakukan pengerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, dan lain sebagainya. Dikenakan tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh kali 50% dari perkiraan penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.
Yang nomor 4 yaitu pegawai harian, mingguan, pemagang, dan calon pegawai serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian. Nah, selanjutnya yang nomor 5 yaitu penerima pesangon, tebusan pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dikenakan tarif PPh atau pajak penghasilan. Nah, yang terakhir yaitu pejabat negara, anggota TNI atau Polri yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari keuangan negara. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.